Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Bersama saya, Saer, di Inca Podcast. Walau incaan, isinya kada dalawa. Untuk episode kali ini, topik bahasan kita yaitu tentang komunikasi bisnis. Tapi kayaknya kurang afdol deh kalau belum bahas tentang komunikasi itu sendiri. Menurut Laswell, komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dengan efek apa. Who say what, in which channel, to whom, with what effect. Lalu ada pendapat dari James and Kelly. Komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Jadi bisa dibilang komunikasi itu adalah pertukaran pesan dari komunikator atau penyampai pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Pesan yang disampaikan itu berupa informasi, dan informasi tersebut bisa tersaji dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Apa itu verbal dan non-verbal? Verbal maksudnya itu lisan, yang diomongin, yang terucap. Sedangkan non-verbal itu yang selain verbal, seperti gerak tubuh, gimik, ekspresi wajah, bahkan pakaian kita pun, bau kita pun itu merupakan komunikasi non-verbal. Bahkan diamnya seseorang pun itu merupakan komunikasi. Loh, kok bisa gitu? Nah, misalkan contoh nih ya. Contoh, kamu nanya A tentang suatu hal, tapi A cuma diam, nggak ngerespon, ekspresinya datar. Dan itu tuh di situasi di mana si A tuh pasti bisa dengar omongan kamu. Tapi dari diamnya si A, kita bisa menyimpulkan bahwa oh mungkin ini topik sensitif untuk dia jawab, atau oh mungkin ini bukan pertanyaan yang harus ditanyakan. Nah, itulah kenapa diamnya seseorang itu juga merupakan komunikasi. Itu tadi tentang komunikasi. Sekarang mari kita lanjutkan ke bahasan kita, bisnis. Ngomong-ngomong bisnis, kalian pasti nggak asing banget kan sama yang namanya bisnis. Apa coba yang terlintas di kepala kalian pertama kali waktu dengar kata bisnis? Pengusaha, duit yang banyak, jualan. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. Dilansir dari Wikipedia Bahasa Indonesia, bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Masih kurangkah? Tambahi lagi. Pengertian bisnis menurut Hopper yaitu keseluruhan yang kompleks terhadap bidang-bidang industri serta penjualan pada industri dasar prosesnya, industri manufaktur, dan juga pada jaringan, asuransi, perbankan, pada bidang distribusi, transportasi, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya masuk secara menyeluruh dalam dunia bisnis yang bertujuan agar mendapatkan keuntungan bagi yang mengusahakannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan atau aktivitas pertukaran barang atau jasa yang mana dengan adanya transaksi tersebut, dengan dilakukannya transaksi tersebut, kedua belah pihak akan diuntungkan. Sampai situ udah ada gambaran kan tentang bisnis. Sekarang mari kita lanjutkan inti bahasan kita hari ini, yaitu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis, komunikasi dan bisnis. Menurut Louis Rosenblatt, komunikasi bisnis adalah sebuah proses pertukaran ide-ide atau opini, informasi, perintah, dan sejenisnya yang diutarakan baik secara personal ataupun tidak melalui tanda-tanda atau simbol tertentu demi mencapai tujuan-tujuan perusahaan tertentu.
Lalu, ada juga menurut William Albeck, komunikasi bisnis adalah suatu pertukaran gagasan, pendapat, informasi, perintah tertentu yang memiliki tujuan tertentu, baik secara personal maupun impersonal, melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal. Bingung ya? Gampangnya gini deh. Kalau kita ambil dari pengertian bisnis yang sebelumnya kita bahas, dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan atau aktivitas pertukaran barang atau jasa yang mana dengan adanya transaksi tersebut, dengan dilakukannya transaksi tersebut, kedua belah pihak akan diuntungkan. Nah loh, ada kata transaksi di situ. Dengan konsep komunikasi yang sudah kita bahas di awal, kita bisa tahu nih, nggak mungkin transaksi bisa terjadi tanpa adanya komunikasi. Jadi bisnis itu kata kerjanya, komunikasi bisnis adalah nama ilmunya, nama keilmuannya. Itu tadi tuh alasan kenapa komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam berbisnis. Gitu doang. Begini, bisnis cuma bisa lancar, transaksi itu cuma bisa berhasil dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Seandainya nih, kita nih sebagai pebisnis enggak bisa melakukan komunikasi dengan efektif, bukan bisa deh, tidak mahir berkomunikasi dengan cara efektif, transaksi itu nggak bakal terjadi. Dengan transaksi yang gagal, bisnis nggak bakal bisa berjalan. Makanya perlu banget bagi orang-orang terutama kayak pebisnis lah untuk mempelajari ilmu komunikasi itu. Tapi sebenarnya nggak cuma bisnis sih, karena segala aspek dalam kehidupan kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Bahkan kalau misalnya kalian ada ngide buat mengasingkan diri ke hutan belantara yang nggak ada orang sama sekali, kalian akan tetap berkomunikasi. Oleh karena itu, makanya penting banget ilmu komunikasi itu untuk dipelajari. Ya, jadi itulah akhir dari pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang sedikit menyinggung, nggak banyak menyinggung mungkin. Oh ya, jangan lupa minum air putih yang banyak dan jaga kesehatan. Saya Saer pamit undur diri dan sampai jumpa. Dah. Terima kasih. Perjuangan.